Halo semuanya, kembali lagi sama aku Zika Alfika. Di sini aku mau jelasin teknik pengolahan audio dan video. Yang pertama ada Adobe Premiere. Adobe Premiere itu apa sih sebenarnya? Jadi Adobe Premiere adalah perangkat lunak atau software penyuntingan video yang secara khusus hadir untuk membuat rangkaian audio, gambar, dan video. Selain menawarkan fitur yang cukup lengkap, software editing ini juga bisa dikombinasi dengan aplikasi multimedia lainnya. Selanjutnya ada AudioZone. AudioZone adalah seperangkat komponen elektronik yang bekerja sama untuk menghasilkan, mengirimkan, dan memperkuat sinyal audio. Selanjutnya kita akan mempelajari apa aja sih tools-tools yang ada di Adobe Premiere. Yang pertama ada Selection Tools. Selection Tools berguna untuk menyeleksi video. Ada Track Select Tool untuk alat menyeleksi tracks, Ripple Edit Tools untuk penyesuaian titik edit, Rolling Edit Tools untuk menyesuaikan titik pengeditan, Red Stretch Tools untuk mempercepat speed atau durasi, Razor Tools untuk memotong klip video, ada Slip Tools untuk memindahkan klip dalam menuju luar poin, Slide Tools untuk memindahkan klip video bolak-balik pada timeline, Pen Tool untuk membuat ancor pada klip. Selanjutnya ada Hand Tools untuk menggerakkan preview timeline kita ke atas ke bawah atau ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir ada Zoom Tools yang berguna untuk memperbesar atau memperkecil preview timeline kita. Selanjutnya ada juga fitur efek perangkat lunak pengolahan video antara lain Fader In, Fader Out, Dissolve, Blank to Black, Slide In, dan Slide Out. Selanjutnya ada tata cara memotong video. Yang pertama, buka Adobe Premiere, lalu pilih Razor Tools untuk tekan shortcut C, lalu seleksi video yang akan dipotong. Selanjutnya, hapus video yang tidak terpakai dan jika sudah dihapus, sesuaikan videonya. Ada juga tata cara mengimpor video, antara lain yang pertama buka Adobe Premiere, lalu pilih New Project. Anda dapat mengganti pada label name, lalu tekan OK. Ubahlah editing mode dari DV MTCC menjadi desktop, lalu klik OK. Selanjutnya, klik kanan lalu import. Pilih video yang akan diedit, lalu klik Open, lalu drag file yang sudah diimport. Selain itu, ada juga edit video dengan software. Yang pertama, seleksi wave atau block, lalu copy, cut, paste, dan mulailah merekam. Ada juga tata cara format audio. Yang pertama, buka aplikasi Cool Editing Pro, lalu klik kanan pada Where From, lalu pilih File of Type, dan yang terakhir, pilih beberapa file yang sudah diedit. Selanjutnya ada teknik pengolahan. Yang pertama, buka aplikasi Cool Edit Pro, lalu klik R yang berwarna merah, klik record yang ada di bawah kiri, pilih background lalu drag ke track 2. Selanjutnya, pilih nomor 5 dari kanan, Edit and Velux pada tombol kotak-kotak yang ada di atas audio. Lalu akan muncul titik pada kanan dan kiri audio, lalu atur pelan kerasnya audio dengan cara atas keras dan pelan ke bawah. Selanjutnya, untuk memotong audio, geserkan pengatur warna kuning ke audio yang mau kalian potong. Lalu klik kanan, pilih split. Bila ada desis, klik 2 kali pada audio dan pilih efek, lalu klik noise reduction. Pilih hiss reduction. Selanjutnya akan muncul hiss-nya dan ada 2 titik di kanan untuk suara desis tinggi dan kiri suara desis rendah. Lalu klik OK. Kalau sudah klik atas pojok kiri. Selanjutnya yang terakhir, pilih file lalu klik Save Mix Down untuk finishing. Pilih formatnya MP3, Pro, dan Save. Selanjutnya kita akan mengenal development, praproduksi, produksi, pasca produksi, dan juga distribusi. Yang pertama, development. Disinilah proyek lahir. Ini adalah tahap pembuatan, penulisan, pengorganisasian, dan perencanaan sebuah proyek. Dalam pengembangan, anggaran awal dibuat, pemeran utama dilampirkan, materi utama ditentukan, lokasi disepakati, dan beberapa draft naskah sudah dapat dimulai ditulis. Selanjutnya ada praproduksi. Praproduksi atau pra seperti namanya adalah di mana skrip mulai dibentuk. Anggaran disesuaikan, aktor mulai dicari, lokasi dipersiapkan, kru yang akan terlibat mulai ditunjuk, jadwal syuting disusun, set rancangan dan dibangun, kostum dibuat dan dipasang, dan semuanya untuk dilakukan sembari dengan perencanaan hari syuting. Tahap praproduksi dapat berlangsung berbulan-bulan dari lampu hijau awal proyek hingga saat kamera benar-benar mulai.
Saat hari syuting semakin dekat, kru juga akan bertambah sekitar 2 hingga 8 minggu sebelum syuting dimulai. Selanjutnya ada produksi. Tahap produksi adalah ketika semuanya yang sudah dipersiapkan sebelumnya akhirnya mulai dieksekusi. Penulis, sutradara, produser, dan banyak pemikir kreatif lainnya akhirnya melihat ide-ide mereka terekam dalam film. Satu demi satu, meskipun sangat penting untuk film dan di mana sebagian besar anggaran dialokasikan, tahap produksi adalah proses tersingkat dari 5 fase. Produksi adalah waktu tersibuk karena pembekakan jumlah kru dan hari menjadi terasa lebih lama. Semua itu bertujuan agar produksi berjalan seefisien mungkin dengan semua peralatan dan lokasi yang sudah disewa. Selanjutnya ada pasca produksi. Disinilah footage diedit, suara diatur, efek visual ditambahkan, soundtrack disusun, judul dibuat, dan proyek diselesaikan dan disiapkan untuk didistribusikan. Meskipun kru syuting telah melakukan banyak kerja keras, sekarang kru pasca produksi harus siap menghadapi jam kerja yang sulit di depan mereka untuk mengumpulkan adegan dan membuat cerita yang menakjubkan. Yang terakhir ada distribusi. Tanpa strategi distribusi yang ketat dan kuat, 4 tahap produksi lainnya akan terasa sia-sia, setidaknya dari perspektif bisnis. Distribusi adalah tahap akhir dalam proyek bagi prosedur yang ingin menghasilkan laba dan investasi. Bisa dari distribusi bioskop, penjualan ke jaringan TV atau layanan streaming, atau bahkan rilis langsung ke DVD. Nah, itu tadi adalah materi kelas 12 tentang audio dan video. Gimana, paham nggak kalian? Sampai situ dulu presentasi dari saya. Saya Zika Alfi Alfika pamit undur diri. Bye-bye!